Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Jadi pada hari ini, hari Rabu ya, kita adakan kuliah ke-10 ya dari akuntansi keuangan menengah 2 ya. Di jam 13.10 sesuai dengan jadual 13.10. Tak terasa saja tinggal 4 kali lagi ya kita kuliah. Dan sebelum kuliah dimulai ya, mungkin saya dimulai, saya ingin menyampaikan apa ini tugas yang tugas yang itu tugas kuliah ke 10 ya. Jadi dia yang menyampaikan untuk chapter 1 ada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Kelompok 8 belum menyampaikan satu pun ya. Nanti di lengkapi ya. Ini ya. Ini. Ya. Bapak, Ya. maaf, kelompok 3 udah ngumpulin Pak yang chapter 21. Kelompok 3. Iya. Ini coba kelompok 3 ya, sebentar. 3 sebentar ya. Ya, mungkin saya salah itu. Bentar. Satu. Oh ini ya. Ini. Bukan. Yang Adinda ini mana nih Mbak? Yang Beatrice Adinda bukan? Pak. Beatrice. Beatrice sebentar. Beatrice. Oke. Kelompok 3 chapter 1 ya. Tiga. Ketiga ya ini. Iya Pak. 3. Ya. Terus siapa lagi? Yang itu. Pak, maaf Pak, kelompok 8 sudah mengumpulkan Pak. Di mana? Ada? Iya sudah mengumpulkan Pak. Yang 1920. Kita cek itu. Bentar. Ini sini kelompok 3. Ini kelompok berapa nih? Ini kelompok berapa nih?
Isabella, kelompok berapa nih? Kelompok 1 itu udah. Kelompok 1, Pak. Udah nih kan. Sudah. Ya. Udah. Tiga ya. Tiga. Sebentar saya pindah dulu nih. Takutnya. Tiga. Kelompok 3. Gunakan 3, 1. Tadi siapa ke kelompok berapa? Yang 8 ya? Iya Pak, kelompok 8. Sebentar. Bapak maaf, kelompok 2 juga sudah, Pak. Sebentar. Kelompok 8. Kamu ngirim di mana? Di sini? Di sini mana? Di kelompok 8 mana nih? Gua lihat deh. Soalnya nama file tuh, aduh. Pasti ada kelompok 8, ini kadang nggak dikasih nama file. Di mana nih Mas? Halo, kelompok 8 di mana nih? Nih. Galih Parma. Iya Pak. Iya. Siapa? Jangan iya aja yang mana nih, yang Adinda atau yang Galih Parma? Yang mana? Woi. Kelompok 8. Ini. Ini ya. Iya Pak, yang itu Pak. Baru 1 apa nih? Jadi 12. Kelompok 8 itu. Jadi kelompok 7 yang nggak ada ya? Apa nanti? Kelompok 7 yang nggak ada berarti? Salah itu sih. Oh desa apa? Kelompok 7 yang nggak ada berarti? Ini belum ada sama sekali nih. Ketik. Chapter 2-2-nya belum ya? Chapter berapa? Mana sih? Kelompok 2 juga sudah, Pak. Sebentar. 1920 ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 di mana tadi itu? Kamu kirim di mana? Bentar. Yang Retno, Pak. Ya, Retno mana? Ini kelompok Retno. Tugas 2, kelompok 2. Baru 2 kan nih? 2 chapter kan udah. Nah. Kelompok 2. Ya kan? Yang mana maksudnya? Halo, isi Retno. Yang chapter 21, Pak. Satu di mana tadi?
Mungkin di sini. Seperti sini. Itu mana dek? Ini mana? Ini mana Mbak? Ini ya? Iya, Ini. Pak. Itu satu ya. Ini. Tugas kelompok. Ini kelompok berapa tadi? Mbak, kelompok 3 ya? Kelompok 2, Pak. Iya. Oh, dua ya, dua. 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 Ya, Iya, makasih, Pak. bentar dulu. Ya, kelompok 2. Ya. Kelompok 2 nih. Kelompok berapa nak? Nama hafalnya ada. Tugas, tugas. Tugas. Tugas kelompok 2. Ini ya. Kelompok 2. Ya, siapa lagi yang ada yang komplain? Siapa lagi? Ini udah oke? Halo? Iya, Pak. Udah oke ya? Jadi yang belum tuh yang kelompok 5, C1 belum, kelompok 6 belum, kelompok 7 ketiga belum, kelompok 8 satunya belum ya. Jadi kita kuliah sekarang yang chapter 21 ya. Chapter 2 ada 1 ya. Continue police ya. Ya, continue police ya. Jadi akuntansi leasing ya. Leasing. Jadi kita leasing ini nanti kita akan bahas mengenai setelah belajar chapter 1 ini sudah mampu untuk menjelaskan lingkungan yang terkait dengan transaksi leasing ya. Yang kedua menjelaskan accounting leasing dari sisi selisih. Kemudian menjelaskan akuntansi leasing dari sisi silesor. Ya. Kemudian juga ya. Ya. Yes. Kemudian diskusi terkait dengan akuntansi dan pelaporan atas special feature, fitur itu fasilitas ya, yang terkait dengan kesepakatan leasing. Jadi nanti kita bahas lingkungan leasing, yang kedua akuntansi silesor, selisih akuntansi silesor dan pelaporan. Yang pertama kita lihat leasing apa disebut leasing ya? Leasing itu adalah suatu kesepakatan kontraktual antara lessor itu yang punya barang ya, punya aktiva yang disewakan itu, dan selisih ya, selisih. Di kontrak antara lessor dan selisih, di mana memberikan selisih hak untuk menggunakan properti tertentu ya yang dimiliki oleh si lessor.
untuk periode tertentu ya, periode tertentu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, kelompok utama yang sering di kelompok peralatan yang sering disingkat itu biasa seperti peralatan IT ya, kan mahalnya kalau leasing. Kemudian juga transportasi seperti truk, aircraft, kereta api, dalam construction, agriculture, itu sering leasing ya. Kalau construction itu agak berat ya. Agriculture juga sama pendapatan agak berat untuk mendukung kegiatan ini, kegiatan pertanian itu. Nah, keuntungan leasing dari sisi leasing ya. Pertama, leasing itu biasanya bunga tetap ya, fix. Ya. Pembiayaan 100% dengan fixed rate ya. Kalau di bank kan biasa bunga leasing itu lebih murah pada bunga bank ya. Bank itu lebih mahal. Kalau bank 12%, leasing bisa 8%. Itu fix ya, kalau ini perubahan sampai lunas. Di Indonesia juga sama itu ya. Udah bisa memproteksi terhadap kerusakan, kemudian dan sebagainya, peristiwa yang merugikan selisih. Jadi selisihnya kalau terjadi kerusakan dia tinggal lapor ke silesor, atau tidak silesor hilang. Udah flexibility lebih fleksibel karena prosesnya tidak berbelit. Beda sama di bank itu agak berbelit prosesnya. Kemudian yang lain ya, yang lain itu seperti misalnya less costly finance ya, itu saya jelaskan lebih murah. Nah, dari sisi lessor ya, kita lihat sisi lessor itu bisa lessor itu bisa bank ya, bisa pihak independen, bisa juga capital leasing company. Ini di praktek di Amerika ya. Kemudian keuntungan leasing dari sisi lessor ya sering memberikan profitable interest margin ya. Jadi margin bunga yang profitable ya bagi si lessor. Karena lessor itu terus saja kosopannya kecil ya. Sehingga dia sewakan juga keuntungan ya. Dan juga bisa merangsang penjualan ya dari produk lessor. Jadi produk lessor itu kalau dia mahal ya, kalau nggak pakai leasing nggak laku dijual ya. Duitnya kan banyak juga. Jadi lessor akan melising ya. Nah, melising itu bisa bantuan dari jadi lessor itu nanti melising produknya tapi dibiayai oleh perbankan itu. Atau dibiayai oleh perusahaan leasing. Leasing itu lessor ya. Kemudian sering memberikan tax benefit ya ke berbagai pihak dalam leasing itu. Jadi ada tax benefit, manfaat tax ya. Tax benefit itu terutama bisa pengenaan pajak. Kan kalau lessor ada peraturan tax di peraturan perpajakan ya, yang memberikan tax benefit bagi lessor. Orang bisa memberikan high residual value kepada lessor. High residual value itu kalau di akhir kontrak itu ada negosiasi antara lessor selisih untuk membeli atau tidak aktiva leasing itu. Ya. Jadi lessor berhak terhadap residu aktiva leasing ya, harga pasar.
Dan dari sisi equity leasing ya, ada berbagai pandangan bahwa equity leasing apakah terhadap kapitalisasi leasing ya, sebagai berikut ya. Leasing. Jadi pertama, tidak mengkapitalisasi setiap aset lease yang dileasingkan. Yang kedua, mengkapitalisasi leasing itu sebesar jumlahnya sama dengan pembelian cicilan, cicilan installment purchase. Mengkapitalisasi seluruh leasing jangka panjang, jangka pendek enggak. Orang kapitalisasi mengkapitalisasi perusahaan leasing di mana penalti untuk non-performance adalah substansial. Dalam IASB, International Accounting Standard Board ya, dan Badan Akuntansi Internasional mensyaratkan selisih harus mengkapitalisasi seluruh transaksi leasing. Ya, jadi tidak ada pilihan. Jadi sekarang itu dulu kan ada pilihan transaksi leasing itu selisih bisa bisa operating lease, bisa capital lease. Nah sekarang kecenderungannya lah mengkapitalisasi. Dengan pengecualian di semua leasing kan ada pengecualian. Itu apabila leasing itu mengcover persyaratan terminnya jangka waktunya kurang setahun. Kurang setahun itu berarti tidak dikapitalisasi. Misal dia sewa setahun gitu ya, setahun. Ini nggak usah kapitalisasi. Itu 6 bulan, 7 bulan itu semuanya biasa. Kemudian properti yang di leasing itu, leasing properti nilainya kurang dari 5.000 dolar. Kalau lebih dari 5.000 dolar itu dikapitalisasi. Tapi syaratnya harus yang pertama itu lebih setahun ya. Tapi kalau umur leasingnya itu umurnya ada 3 tahun, kemudian nilainya 5.000 ya, kedua 5.000 dolar, 5 dolar berapa itu? 10, sekitar 25 juta. Itu langsung jangan dikapitalisasi. Cukup diakui sebagai property leasing. Ya, jadi pertama dilihat jangka waktu kurang setahun, yang kedua nilainya. Ya. Kalau jangka waktu lebih setahun, nilai di atas 5.000 berarti semua harus dikapitalisasi. Kalau ngomong syarat berarti property leasing. Dan juga hak untuk menggunakan properti berdasarkan leasing ya. Itu adalah aset ya. Kemudian kewajiban leasing untuk melakukan pembayaran sebagai kewajiban ya, kewajiban bagi si leasing untuk membayar cicilan sewa ya, cicilan leasing ya. Di sisi leasing ialah mengakui beban bunga ya. Beban bunga terkait dengan utang leasing ya, dengan menggunakan effective interest method, menggunakan effective interest method ya. Karena biasanya leasing itu kalau utang leasing present value-nya kan, present value nanti setiap tahun dilakukan ada tabel amortisasi diskon untuk premium ya. Nah, situ dihitung berapa bunga leasing gitu. Jadi ada tabel ya. Dan mencatat beban depresiasi terkait hak untuk menggunakan aset. Jadi kalau dia kapitalisasi itu harus mengakui utang leasing pada aset leasing. Aset leasing itu disusunkan menggunakan metode pengurusan yang sama seperti aktivitas top sinis yang dimiliki oleh perusahaan. Menggunakan beban depresiasi. Dia ada 2 beban nanti yang diakui oleh selisih terkait dengan hasil leasing. Pertama beban bunga, yang kedua beban depresiasi. Dalam akuntansi ini finance lease ya, finance lease. Itu finance lease disebut juga dengan kapitalis ya. Itu diterapkan apakah leasing itu secara efektif itu untuk membeli aset atau apakah selisih hanya mengontrol penggunaan dari aset itu. Ya.
Jadi bisa fungsi dua, apakah seperti pembelian aset atau hanya sekedar untuk kontrol pembelian aset. Terminal listing ya, kesadaran listing ya, itu ukuran itu dari aset ya. Jadi persyaratan listing itu jadi pertama fix dia tetap ya, tidak bisa di cancel persyaratan listing itu. Itu boleh di cancel tengah jalan, boleh. Yang kedua ada bargaining, jadi renewal option. Ada opsi untuk renewal itu perpanjang ya, di kontrak itu. Jadi pada saat commencement dari leasing, perbedaan antara renewal rental, expected by rental terus must be great ya, not to make exercise of the option to renew reasonable certain. Jadi berubah di kontrak ya. Ini contoh ya, is termin persyaratan leasing. Bisa Carrefour melising Lenovo. Lenovo ini adalah melising melalui perusahaan Lenovo untuk 2 tahun terkait dengan penyewaan komputer per bulan. Komputer per bulan ada 100. Dan subsequently, jadi setelah setelah kontrak ditandatangani, maka si lesi harus menyewa $10 per bulan per komputer. Untuk 2 tahun ya, untuk 2 tahun. Kemudian si leasing secara jelas ya menawarkan bargaining renewal option. Ini sistem dipertimbangkan menjadi 4 tahun ya, bisa terbarui. Ini tadi berapa? Ini 2 tahun, nanti bisa panjang jadi 4 tahun. Dan lease payment, pembayaran leasing. Pertama jumlah tetap fix ya. Jadi misalnya pembayaran leasing itu per bulan selisih itu jumlah tetap. Di dalamnya termasuk dengan implicit, pokok dengan implicit. Dan variabel pembayaran berdasarkan pada indeks atau rate ya. Jadi tiga ada guaranteed residual value, ada unguaranteed, ada guaranteed. Kalau guaranteed residual value ya, residual value itu nanti selisih itu bertanggung jawab terhadap residunya. Misalnya residu tetapkan $10 ya, $10. Misalnya contoh. Nah di akhir kontrak itu kalau harga pasarnya $12, berarti kalau leasing itu mau diambil alih oleh disilakan ke si lessor membayar $2 kepada selisih. Tapi kalau akhir kontrak itu harga pasarnya bukan $10 dari sini tapi $8 ya, maka saat diserahkan leasing ke si lessor harus bayar ke si lessor selisihnya $2. Gitu ya. Jadi guaranteed residual value itu ada yang berpengaruh dalam perhitungan appraisal value ya. Yang keempat ada pembayaran terkait dengan pembelian atau terminal opsi untuk pembelian atau termination option untuk menghentikan opsi, ada opsi pilihan apa menghentikan teruskan. Di mana selisih reasonable bisa exercise opsi itu, apakah dia beli atau menghentikan. Jadi ada opsi. Di opsi itu misalnya di akhir kontrak ya, si lisi itu bisa beli aset itu atau tidak ya, tidak, itu pilihan.
Discount rate ya. Selisih harus menghitung present value dari list payment. Jadi list payment processing yang per bulan itu present value itulah nilai listing itu, artikel listing. Pada saat pertama itu di jurnalnya biasanya artikel listing pada hutang listing sebesar present value di awal kontrak itu. Dan gunakan implicit interest rate. Implicit interest rate yang ada di dalam list payment itu. Nah, rate ini di mana terkait dengan present value ya. Misalnya contoh ya, kalau berapa present value-nya, nilai kalkulasi DC ya, itu sama dengan harga pasar dari hasil listing. Jadi present value sama harga pasar, pada present value sama harga pasar itu berapa diskon faktornya. Itu basic interest rate, dihitung hasil listing. Kalau nggak ada, bisa juga dengan incremental borrowing rate ya. Jadi selisih bisa menggunakan incremental borrowing rate. Jadi kalau dia minjam sekarang ya ke bank ya, utang, itu berapa bunga dikenakan pada perusahaan itu dipakai. Kalau bukan bunga 12%, berarti skornya 12%. Dan subsequent lease accounting. Subsequent itu kejadian setelah tanggal kontrak itu. Misalnya untuk ilustrasikan accounting for leasing menggunakan finance lease method, asumsi senior capital itu sebagai subsidi dari CNH global ya. Demi Fanhu Mines Ltd. Ini singkat NLD, dan yang kedua singkat CAN. Itu menentangani kesempatan leasing tertanggal 1 Januari 2019. Ya. Itu meminta kepada si Sena untuk melisting Backhu dari Fanhu ya, awal Januari 1 Juni 2019. Nah, termin dan provisi ya, persyaratan dari leasing dan ada pertindakan data sebagai berikutnya. Pertama, termin leasing adalah 5 tahun ya, waktu 5 tahun. Kemudian lease agreement juga tidak bisa di-cancel non-cancelable. Dan di mana rental payment-nya sama setiap tahun, setiap periode. Itu 20/1,1. Ya, karena ini cicilannya per tahun ya, setiap tahun itu sama. Bisa per bulan ya, bisa per bulan, bisa per tahun. Karena Backhu ini yang ini ya, satu peratannya. Backhu ini memiliki harga pasar sebesar 100.000 ya, dan diperkirakan economic life-nya 5 tahun. Kontraknya 4 tahun ya. 5 tahun, kontrak itu 5 tahun juga. Dan guaranteed residual. Jadi ada residual 5.000 tadi ini. Jadi nanti kalau di akhir kontrak harga pasarnya 3.000, maka si lessee harus bayar uang 2.000 ke si lessor. Tapi harga pasarnya yang kedua, apabila harga pasar di akhir kontrak itu 6.000, maka si lessor bayar uang ke 1.000 kepada si lessee saat penyerahan barang. Ya. Kemudian hasil leasing itu mengandung no renewal option, jadi tidak bisa diperpanjang. No renewal option, jadi tidak ada pilihan berpanjang. Jadi kalau begitu 5 tahun ya habis barang diserahkan oleh si ke si lessor, dan nanti dihitung di pasar berapa, apakah si lessee yang bayar uang ke si lessor atau bayar uang ke si lessee terkait dengan residual dari residu nilai Backhu yang di leasing itu. Kemudian baru berikutnya diberikan opsi apakah si lessee itu bisa membeli atau tidak. Oleh Fanhu, incremental borrowing rate-nya 5% per tahun. Ya. Nah, jadi bisa menggunakan ini ya, menggunakan persen per tahun. Dan Fanhu menyusulkan equipment menggunakan gas lurus. Kemudian Senha menetapkan rental rate to earn rate of return 4%. Jadi kalau seandainya
si lessor mengasih tahu bunga implicit 4%, pakai 4%. Jadi si DC itu kemungkinan diskon turun 4%. Tetapi apabila si lessor tidak memberitahu berapa bunga implicitnya ke si lessee, maka lessee menggunakan bunganya 5%. Itu bunga incremental borrowing. Kurang akuntansi di sisi lessee. Contoh ya. Jadi contoh tadi itu ya. Jadi Ivanu akan mencatat lease liability dan mencatat kapitalis dengan right of use asset ya. Jadi menggunakan present value ya. Present value kemarin kan 2031 11 per tahun ya. Dan 5 tahun kan. Present value-nya sama dengan berapa? Ini present value kan 20.031,1 dengan tingkat bunga 4%. Kenapa 4%? Karena si lessor memberitahukan bunga implicit 4%, akhirnya 5. Dapat diskon faktornya 4,6299 yang diperoleh present value-nya 95,890,35. Kemudian si lessee ini, si lessee Ivanhu ya, menggunakan implicit interest rate 4%. Ya, karena dia ada pemberitahuan. Saya pengganti incremental borrowing rate 5%. Sebab dia tahu, mengetahui bunga implicit dari si lessor. Kalau nggak tahu, dia pakai 5%. Dan Ivanu akan mencatat transaksi itu ini ya. Itu rate of use asset ya. Pengguna aset, kalau di Indonesia namanya aset leasing ya. Aset leasing pada lease liability. Ya. Jadi ya, sebenarnya di dalam artikel leasing itu hak untuk menggunakan aset, bukan bukan aset dimiliki oleh si lessee ya, lessee. Ini dimasukkan di bagian aktiva ya, aktiva. Hak menggunakan aset sebesar 95,90,35. Dulu namanya aset lease ya, aset lease. Aset lease seolah aktiva leasing itu miliknya si lessee ya, karena itu miliknya si lessor ya. Maka boleh diakui sebagai aset dengan mencantumkan hak of use asset ini, bukan aset leasing. Itu perubahan berikan di sisi sebelumnya ya, setelah akuntansi yang ada. Baru mencatat kalau leasing itu cicilan pertama kan di awal periode ya, beda sama berhutang di bank ya. Kalau berhutang di bank, atau saudara tipikal obligasi ya. Obligasi kan sudah mencatat mencatat pembayaran bunga kan di akhir ya. Karena kalau ini jadi sewa ya, karena leasing itu disewa, maka sewa dibayar di muka di depan. Sama kalau sudah kos itu dibayar di depan bukan belakang. Misal mau kos sebulan, awal bulan bayar kos sebulan, 1 bulan akan datang ya. Ini pencatatnya, ini kalau mencatat sepengakuan liability ya. Kemudian yang kedua mencatat cicilan pertama, pembayaran pertama leasing. Maka dicatat sebagai liability pada cash ya, pada cash. Ya. Karena belum ada bunga implicit di situ, karena kan di awal periode ya, di awal kontrak ya, ada bunga bunga implicit ya. Yang semua liability. Nah, sekarang kita bikin tabelnya, tabel amortisasi amortisasi ya. Ini pasti sedikit diskon. Ya. Jadi nilai liability kan 95,890,35 ya, persen-nya. Ya. Kemudian cicilannya kan 20.700, 1,1. Dimakan cicilannya dimakan 103,55 ya. Maka dalam cicilan itu ada bunga implisit. Memang menghitung bunga implisitnya. Jadi untuk menghitung bunga interest liability 4% dari
95.890,35 ya. Jadi dapatnya kalau cicilan pertama belum ada bunganya karena kan masih 0 hari. Nah, kalau yang cicilan kedua di awal tahun kedua itu kan setahun tuh. Jadi 4% dikali dari buku awal tahun kedua itu 75.1924 ya. 4%. Dapatnya 3.007,17 ya. Nah, selisih itulah mengurangi pokok leasing. Jadi leasing berkurang. Jadi saldo utang leasing di akhir tahun ke-20 lah 20 75.9 dikurang 17.3,94 ya. Ini di awal tahun ya, di awal tahun 2020 ya, tahun kedua. Nah, begitu seterusnya. Jadi nanti akan terlihat total bunga yang dibayarkan oleh selisih untuk utang leasing itulah 76,20, sisanya pokok 95.890 sama dengan ini present value. Di utang leasing itu kan di awal 95.890,35 catatnya. Ya. Dia jurnal untuk mencatat ya, mencatat bunga telco, bunga accrued interest ya. Karena kan cicilan kedua itu kan awal tahun 2020 ya. Akhir tahun 2019 ya. Terus ada mencatat bunga berjalan setahun ya. Jadi 4% dari 95. 4% dari 95 ya. 4% dari 95 ya. 4% dari 95 berapa ya? 3.000 ya. 95. Jadi dapatnya interest spend 3017 pada celebrity. Kemudian juga ya, ini kayaknya ada yang biru ya. Itu kan liability ini. Ini interest payable ya. Bukan liability ini. Ini keliru ini. Ya. Liability ya. Maksudnya apa ini? Ya. Kedua, okay, spend. Liability ya. Jadi apa interest liability, interest payable. Interest dan di tahun 2019 dia mati ubah pensutan karena dia pensutannya menggunakan apa? Garis lurus 5 tahun jadi 95.890,35 dibagi 5 dapat 19.178 ya. 8. Ya. Itu pensutannya. Dalam laporan keuangan akan kelihatan ya. Di laporan keuangan akan dicantumkan non-current asset ya. Right of use asset itu akhir tahun 2019 itu harga bulan awal 95.890,35 present value sama present value leasing dikurang dengan beberapa pensutan yang pertama ini 1978. Kemudian untuk current liability ini tempo apa di tahun berikutnya ya itu 317 ya. Dia mengakui ini ya, lantas ini bukan ya ini ada utang leasing ya, jadi lease liability ini lease liability ya, benar ya. Nah nanti
ini penyajiannya di neraca. Jadi neraca itu nanti akhir tahun 2019 liability itu bunga yang terhutang tadi masuk list liability ini tambah dengan apa ini pembeda ya. Tambah dengan ini apa yang pengurang hutang 17.03 ini ya. Jadi 12.03,94 ya. Nah, itu dipisahkan dari liability 5745,3 ya. Jadi yang liability kan 75.179,24 ya. Ini 5924 itu nanti di awal tahun dibayarkan 20.1 ya. Satu ya. Apa tuh ini 20 ditambahkan itu kan 20.1 ya. Ini ya. Itu 20.1 itu dibayarkan ya di awal Januari. Maka masuk bagian karena liability 20.1 cicilan yang kedua ini. Kemudian cicilan sisanya 57.475 5 itu dapat dari ini. Nah, ini cicilan yang 75 dikurang 20 1 dapat 57.475 ya. Ini disajikan sebagai non-liability. Kemudian dalam laba ruginya nanti ada yang expand 307,17 ya, beban bunga, ada nanti beban piusutan ya. Nah, pada saat dia bayar cicilan pertama ya di awal tahun 2019 itu, ini 2019 ya. Cicilan pertama, cicilan kedua 20.1 ini itu kepada liability 20.1 ya. Seperti 20.1,1 ya. Nah, kemudian pada begitu terus jurnalnya di tahun 2020, 2021 sama jurnal. Ya. Kemudian pada saat akhir tahun ya, pada akhir tahun kontrak ya, misalnya Ipanu membeli equipment ya, pada saat berakhirnya kontrak leasing harga 5.000. Estimasi umur ekonomis equipment adalah 2 tahun, maka dia buat jurnal lah equipment pada cash karena dibelinya dikasih cash kepada si ini ke siapa ke lesor si umur 2 tahun. Nah, umur 2 tahun artinya begitu di tahun 2004 ya, kan ini dibelinya di awal tahun 2003 ya, 2003 1 Januari ini 2003. Nanti penyusutan bukan namanya aset leasing lagi, tapi betul udah milik perusahaan itu nama equipment. Yang kedua nanti disusunkan kalau dia pakai lurus ya, maka dibagi dua, jadi 2.500 penyusutan di tahun 2023 itu. Itu dari selisih. Kemudian contoh kedua, masih selisihnya contoh kedua. Untuk ilustrasi situasi di mana dipikirkan sebuah value di bawah guaranteed residual. Jadi kan dia beli dengan asumsi ya. Ini si list itu beli harga 5.000, itu harga pasar sama dengan harga di guaranteed residual. Jadi guaranteed residual 5.000 yang dijaminkan ya. Itu harga pasar 5.000 juga, ya, 5.000 juga. Maka si itu beli 5.000. Tapi kalau seandainya harga pasar itu 3.000 ya, 3.000. Oh, 3.000 maka si list itu menyerahkan cash kepada si lessor berapa? 2.000 ya, 2.000. Ya, diserahkan uang cash ke si lessor 2.000. Nanti kalau mau beli ya dia beli 5.000 lagi, 5.000 ya. 3.000 dia beli ya.
Jadi dia harus membayar ke selesai 2.000 ya, 2.000. Gimana ya? Ada kasih jurnal ya, saya jurnal aja ya. Jurnal, bentar. Ini saya jurnal ya. Jurnal bulan pertama ya. Pertama dia silakan dulu ya. Uang cash ya, silakan. Cash ke resort. Ribu. Ribu. Dikurang itu apa? Dikurang 3.000 ke pasar 3.000. Jadi si lesor yang bertanggung jawab penurunan nilai itu lesor yang bayar gitu ke si lesor. Ini sebenarnya itu equipment ya. Oh sorry. Namanya apa itu? Ya. Increase. Apa namanya apa? Ini berapa? Ribu. Dan kreditnya cash. Nah, kalau saat dia beli ya, dan si lesi beli, belinya harga 3.000 ya. Ujungnya lah debit dengan 3.000. Yes. Jadi ya, 3.000. Judulnya. Jadi kita lihat akhirnya si itu belinya netnya sebenarnya 5.000 net. Kalau dia nggak beli ya berarti dia 2.000 ini. 2.000 ini. 2.000 ini nggak kesebut kurang. Nah, kalau beli harga pasar 3.000. Begitu sebaliknya ya, sebaliknya. Jadi tambahkan dari simpanan ya. Jadi tambahkan dari simpanan dan take of use asset ya. Ya. Gitu. Kemudian di bahu mencatat visibility dan jumlah utilized use asset sebagai berikutnya. Jadi pembayaran 27, present value, N-nya tadi berapa? N-nya 5 ya, jadi kan 4-nya. Jadi 4-nya. . 5
tak 5 ya. Sorry, 5. Ya. 5 4,6 190 dia 495 490 ya. Disclaimer ya. 5 490 sama tadi. Ini 1,35 di berapa? Ya sama ya. Kemudian purba kemudian residual hasil videonya 2000 ya. Jadi hasil videonya karena nanti dia akan ber 2000 ya. 2000 maka di spesifikasikan 2000 itu ke sekarang masih selisih itu. Termasuk residual video 0,892 jadi 1643. Jadi nanti dimasukkan sebagai liability head atau rate of use asset nantinya 534 ya. Dan nanti pada saat apa dia bayar case-nya berapa dia? Ini untuk 2021 ya. 21 ini jadi nilai rate of use assetnya 97538 534,71 ya. Ini diasumsikan si di situ nanti akan bayar 2000 karena dia apa nilainya turun kan, maka dibayar itu sebagai bagian dari hutang listrik dia, ini perkiraannya. Tapi kalau nilainya 5.000 dia nggak ada kewajiban berapa-apa, maka tidak masuk dalam perhitungan present value-nya. Tapi kalau nilainya 2.000 masuk dalam perhitungan. Tapi bagaimana kalau nilai di atas 5.000? Misal 6.000 udah terima uang dari pandu 1.000 itu disebutkan juga sebagai pengurang utang leasingnya, ya, utang leasing. Contohnya. Nah ini lihat ya. Jadi 1 Januari di tahun keempat itu, tahun kelima ya, dia membayar itu kepada selisih 2.000 pada penurunan nilai residualnya. Nah itu diberikan sekarang kan nilainya apa 193 itu, 193,18 itu nilainya pada saat setahun berikutnya. Jadi sehingga untuk utang leasing ya. Sorry. Ini sebelum ini. Ya. Ini. Jadi sebagai ini apa? Liability. Ini contohnya. Jadi dia ber 3.000 loss on lease ya. Ini udah ada di sini. Loss on lease 3.000. Loss on lease. Ya benar di loss on lease. Sudah benar saja. Itu sudah ada dibuat di sini sama si buku ini. Nah ini ya. Tiga ribu. Karena harus membayar 3.000. Oh, 3.000 ya. 3.000. Ini dia beli. Ini contoh lain ya. Jadi kalau seandainya dia rugi 3.000 dia bayar ke selisih 3.000. Kalau seandainya
ternyata nol ya, tidak ada residunya oleh pasarnya, berarti dia baru 5.000 KC lesor. Itu bagian purchase option ya. Jadi bagian purchase option itu di mana si lesi itu hak untuk membeli itu, membeli membeli ini tadi itu, membeli aset leasing itu ya, sebesar harga pasar dari aset leasing itu. Bagaimana kalau kontrak itu tidak ada unguaranteed residual, berarti nggak tanggung jawab si lesi ya. Jadi lesi pasti tidak memasukkan nilai residual itu dalam dalam present value utang leasing sama aset leasing. Contoh berbeda ya. Misalnya asumsi pathway disposal itu si lessor, Walmart Spencer itu si lesi ya. Jadi dia dengan kontrak leasing tanggal 1 Januari 2019. Dan kontrak leasing itu menyatakan si pathway akan memberikan grant ya untuk bisa digunakan oleh si lesi siapa ini? Mark Spencer ya. Dan informasi terkait dengan itulah termin leasing lah 3 tahun, tidak bisa di-cancel. Dan cicilan tahunannya lah 1360,8 sewa leasingnya. Kemudian kompaktor ya. Jadi kompaktor memiliki cost and value itu sebesar 60.000 ya. Kemudian diperkirakan umur manfaat dari economic life dari leasing itu lah 7 tahun, dan diperkirakan seluruh pilihnya lah 12.000 tanpa unguaranteed, itu tanpa jaminan ya. Jadi tanpa jaminan, kalau harga pasarnya nanti di akhir tahun diperkirakan 10.000, si lesi itu bisa membayar 2.000 ke si lesor. Atau kalau harga pasar nanti ada 13.000, si lesor itu bisa kasih uang ke si lesi 1.000 ya. Nah, kalau dia mau beli terserah aja harga pasar saat itu ya. Ada opsi bargaining. Dan ini mengandung tidak bisa berpanjang ya. Bulan implicit rate si lessor tidak bunga rate di tidak diketahui, sehingga si lesi menggunakan incremental borrowing 6%. Tadi kan implicit rate dari si lessor kan tahu si lesi, dia pakai 4%. Walaupun incremental rate ini 5%, tapi ini dia tidak mengetahui berapa implicit rate dari si lessor, sehingga dia pakai incremental borrowing rate 6%. Jadi kalau dia minjam ke bank hari ini berapa bunga yang akan dia itu pakai 6%. Nah, sehingga minta cek dulu ini berapa. Ini simbol pertemuan. Di sini kalau pertemuan ya, kalau pertemuan nggak cukup buktinya. Jadi kalau nggak selesai nanti teruskan ke pertemuan berikutnya. Setelah pertemuan itu, ya. Okay. Sehingga di dalam jatuh tadi ya, berapa dia cicilannya 13.620 dikali diskon vektor, karena ini sifatnya annuity, bukan single annuity ya. 5 tahun, itu berapa 5 tahun? 3 tahun, 3 tahun ya, dengan diskon rate 2,833. Didapatnya 49.924,56. Kalau harga sekarang 60.000 ya. Harganya 60.000 kalau dia dapat cicilan. Jika dia catat rate of use asset 49.924,56, visibility 49.924,56, present value dari minimum risk payment MLP. Jadi cicilan nama MLP, minimum risk payment.
Dan cicilan pertama 13.620.08 itu dicatat liability pada cash. Dan nanti dibuatnya itu apa? Risk amortization schedule ya. Amortisasi dari utang leasing itu. Ya. Jadi ini ya. Jadi di awal kontrak 1 Januari nilai persen kedua 49.924. Kemudian cicilan pertama awal tahun pertama tidak ada bunga karena masih 0 periode 11.620. Cicilan kedua 1928 ini ada bunga implisit 1938,7. Dapat dari mana? Dari 6%. Berapa persen? 50%. 6%. Jadi 6% dari 2020 itu adalah 6% dari 32.304,48. Dapatnya 1938,27. Jika selisih cicilan minimum payment dengan bunga implisit ini, beban bunga itu adalah akan mengurangi hutang leasing. Ya. Itu. Dan seterusnya 1 Januari 1 ya, sehingga tidak ada residual dimasukkan di sini karena residual itu unguaranteed ya. Jadi ya Mark Spencer akan membuat jurnal ya seperti ini. Jadi pada saat jurnal pertama dibuat ini jurnal pertama ini, yang kedua udah ini. Jadi pada saat Desember 2019 dia mungkin juga penyesuaian dengan berjalan ya, penyesuaian pada liability. Kemudian beban depresiasi penyesuaian misalnya adalah 924,5 bagi 3 ya, kalau garis lurus ya, 3 tahun ini 16,41,52. Kemudian mencatat pembayaran disbursement yang kedua ya, di awal tahun kedua itu liability itu 15,81,8 tambah bunga terutang ya, bunga yang terutang belum dibayar ya, di 13.620,8. Kurang cash 13.620 ya. Kemudian di tahun ke 2020 dia bikin penyusunan lagi terhadap spend 97 dapatnya dari 6% dikali nilai buku awal utang leasing ya. Dan penyusutan sama ya, garis lurus bagi 3 ya. Kemudian liability pada awal tahun ketiga ya, liability dan 60,68 pada cash 17,60,8. Dan juga mencatat amortisasi yang ketiga ya, amortisasi dibuat di akhir tahun ya, versi expand pada rate use asset ya, 1,52. Sedangkan bunga udah nggak ada akhir tahun ketiga itu. Kenapa? Karena pokok udah lunas di awal tahun ketiga ya. Jadi yang munculnya beban depresiasi tahun ketiga itu. Kemudian itu aja ngerti ya. Jadi nanti kita pas. Kemudian low value and short term lease ya. Itu berikan pengecualian untuk mengutilisasi semua aset leasing di depan itu kan ada dua itu. Pertama di segi nilai, kedua segi jangka waktu. Ya. Bedanya di bawah 5.000 atau jangka waktu kurang dari 12 bulan ya. Ya. 12 bulan itu kurang ya. Itu ini diakui sebagai floating lease ya. Kemudian di lessor ya, ya. Isi lessor, tadi kan akuntansi di sisi lesi ya. Lalu bagaimana di sisi lessor ya? Kalau economic of leasing ya, sila-sila menentukan jumlah rental payment ya, not lesi ya. Ini menentukan jumlah rental payment berapa. Konsilisi kan nggak menentukan jumlah rental payment menentukan dari si lessor ya. Lessor, itu dikasih tahu ke lesi. Oleh si lessor dia menentukan dulu berapa rental payment harus diberikan kepada si lesi ya. Jadi menentukan berdasarkan rate of return, implicit rate ya. Dan pertimbangkan credit standing of lessee ya. Dan juga lack of the lease ya,
Jadi nilai yang wajar terkait dengan hasil leasing itu. Dan status of the lease value, apakah guaranteed atau unguaranteed ya. Jadi kita lihat misalnya contoh pertama kedua sebelumnya itu ya. Yang contoh pertama kan jadi selesai menentukan interest rate 4%. Value equipment adalah 100,000 ya, 100,000. Dan residual value adalah 5,000. Maka dia menghitung berapa lease payment yang dikenakan kepada si cicilannya. Macam itu seperti ini. Value kan 100,000 ya, 100,000. Kemudian dikurang present value of residual value ya. Akan present value residual value dikurangi ya. Kalau 5,000 berarti present value berapa? 5,000 kali 0,8 itu untuk 5 tahun ya. Dengan single annuity itu discount factor 0,82 dapatnya 4159,05. Sehingga jumlah yang di cover oleh sensor lah ini 95,890,35. Kemudian dari sini ya, ini untuk 5 tahun ya. Untuk 5 tahun berapa cicilannya selama 5 tahun ya. Maka dengan 4% return ya, 4% return. Maka digunakan pada tingkat present value 95,890,35 ya, dengan tingkat diskon 4%, itu berapa cicilan invoice payment ya. Itu sama juga dengan 95,890,35 bagi 4,6290 ini ya. 4,6290 adalah annuity untuk selama 5 tahun ya. 5 tahun dikali present value untuk 5% 4% ya. Dapatnya 21,11 ya. Semua seperti ini lah, seperti ini ya. Ini di mana lagi saya bikin ya. Di sini kali ya. Di sini kali ya. Jadi present value sama dengan apa? Minimum experiment ya. Nggak bisa sini. Bisa jelasin ya. Karena kalau pakai di pertemuan offline bisa saya jelaskan. Jadi maksudnya gini ya. Jadi present value dapatnya 95,890 ya. Present value di sini itu sama dengan sigma n minimum lease payment dibagi 1 tambah satu tambah ini. Orang baru aja, orang baru ini ya. Jadi present value di situ ya. Sigma-nya ya, sebagai report ya. Oke, oke di Word ya, di sepedang sini. Nih, Wordnya vision. Jadi present value sama dengan ya. Sigma ya.
Oh, iya. Itu N-nya 5 ya. N-nya 5. Nah, I-nya sama dengan I-nya dengan sama 1, I-nya sama dengan apa? 0 ya, 0. Karena di awal kolom itu di awal periode dibayarnya. Periode 0 ya. Nah, kemudian di apa? Ini apa? Ini. Ini Sulaiman ya. Ini Sulaiman. Namanya T. T ya. Kemudian ini bukan N ya. Ini ya. Ini 1 tambah apa? Tambah ini. Risiko vektornya apa? R ya. R dibagi pangkat 5 ya. Keempat ya, keempat. Kemudian sini ada minimum installment T0 ya. T0 ditambah dikurang 1 ini. Oh, yang paling mudah berarti dikurang 1. Ini intinya apa? Visibility-nya. Nah, sekarang berapa apa? Apa? Lebih ya. Nah, kalau seandainya visibility ini kan sudah ada nih. Ini saya copy lagi ya. Sudah di sini. Copy sini. Nah, ini dapat berapa? Visibility ini dapat angka tadi ini. 95 ini, 95 ya. 95. Oke. 95 ya. Oh, berarti di sini ya. Di sini. Ya. Ininya di kita berapa nih? Gitu ini kok ini. Selesai. Nah, tadi ada berapa nih? R-nya berapa? R-nya itu 4% ya, 4%. Ya. Persen ya. Persen. 4%.
Yang 4 ya. Sebenarnya berapa? Ini berapa MLP? Jadi MLP sama dengan ya, itu. Jadi berapa MLP-nya? Kita sini, pilih sini. Ya. Dapat sini berapa? Dapatnya di soal ini 30 ya. Datangnya. Itu ya. Bisa cari buktikannya sendiri ya. Bukti di sini. Ya. Ini. Ya itu ya. Berarti nggak N. Kalau datang di 20 di sini carinya. Nah kemudian untuk yang apa yang klasifikasi translasi oleh selesor ya. Jadi tadi kalau seleksi itu seleksi klasifikasi apa? Seluruh translasi adalah capital leasing ya, investasi. Kecuali ada dua ya. Dari segi jangka waktu dia setahun atau kurang, itu enggak masalah kapitalisasi. Atau nilainya di bawah 5.000 atau di bawahnya $5.000 ya. Di transportasi kita juga ada, cuma tidak ditentukan nilainya berapa. Pokoknya nilai tidak material lah, tidak terlalu besar, kecil. Waktu kurang setahun itu masuk berarti listnya. Nah di silesor apa pembagian itu operating list sama operating list ya. Untuk operating list itu harus tidak bisa di cancel dan memenuhi paling tidak sedikit 5 ya untuk dites ya. Syaratnya dari 5. Untuk memenuhi 1 dari 5 itu silesor harus mentransfer control of substantial portion of the underlying asset. Jadi kalau dari 5 itu 1 dipenuhi, maka dia harus anggap itu ada menyerahkan kontrol substansi kepada selisih ya. Jadi selisih atau memberikan kepemilikan kepada selisih ya, selisih. Maka dia memakai sebagai final list ya, final list. Apa itu yang kontrol tadi itu? Ya ini. Ini kan ada 5 syarat dipenuhi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Itu. Bagaimana kita mengartikan? Jadi pertama ya, itu apakah ada transfer kepemilikan kepada selisih di akhir kontrak. Kalau ada ya, berarti dia masuk di final list. Kalau ada, nggak usah lagi tes kedua ya. Tes kedua ya. Kalau pertama dia sudah ada transfer kepemilikan langsung sebagai final list ya. Harusnya ya. Tapi kalau nggak ada, tes lagi dua, apakah ada pemberian list grant kepada selisih ya, ada opsi untuk membeli berdasarkan dengan aset dengan harga yang reasonable. Jadi ada, kalau ada berarti langsung masuk final list ya. Walaupun nomor 1 enggak ada. Kalau enggak ada berarti masuk ke langkah ketiga. Itu terkait dengan terminnya. Apakah termin listing itu jangka waktu listing itu apakah bagi mayoritas di sisa umur. Jadi misalnya sisa umur listing itu, umur listing itu bisa 5 tahun. Kontrak listingnya kalau 5 tahun mayoritas apa? Berarti kan 3 tahun. Kalau iya berarti langsung ke list. Kalau enggak masuk ke kelompok tes keempat. Apakah present value dari jumlah payment ya dan sudah value kalau terkait ke garanti itu tidak menggambarkan release payment sama substansi di seluruh
aset portfolio. Jadi maksudnya nilai itu di bawah portfolio. Misal contoh ya, harga pasar wajar dari aset leasing itu 50.000. Present value di bawah itu. Di bawah itu berarti itu tidak tidak memenuhi. Kalau dia sama ya, berarti itu sama, berarti masuk ke finance lease. Nah, kalau enggak nanti itu apakah ada yang aset itu ada aset leasing itu sebagai special signature reserve yang dikirakan teknologi alternatif menang desor pada kita itu alternatif menang use test ya. Tidak ada alternatif untuk menggunakan desor akhir tahun list termnya itu. Jadi kalau tidak ada list dikelompokkan sebagai operating list. Jadi secara operating list itu kalau semua kriteria itu tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhi masih masuk operating list. Tapi kalau satu terpenuhi masuk ke finance list. Ini transfer kepemilikan ini tadi, transfer kepemilikan ya, sudah posisi opsi ya, kepemilikan jika ada transfer kepemilikan hasil selisih di akhir kontrak ya, masuk finance list. Jadi kalau nggak ada, tes lagi posisi option test ya, apakah ada mungkin posisi option pada akhir kontrak, kalau ada berarti masuk finance list ya. Dan ada lagi list terminnya ya. Jadi saya jelaskan minimal itu 50% dari umur ekonomis kontrak itu, misal umur kontrak itu 70% dari umur ekonomis aset itu. Dan present value itu paling tidak itu nilai 90% dari harga pasar. Kalau di bawah itu berarti dia tidak termasuk dari capital finance. Itu soal tak berikutnya. Kemudian kalau list payment itu meliputi fixed payment, variable payment, reserve value payment, list reasonable and to exercise. Seconded ya, sama tadi. Alternative use test itu jika akhir tahun leasing itu selesor tidak memiliki alternatif menggunakan aset hasil leasing, maka leasing mengelompokkan sebagai hasil leasing itu dikelompokkan sebagai list finance list ya, oleh selesor. Jadi maksudnya begitu selesai kontrak itu si leasing akan digunakan aset untuk apa ya, tapi dia nggak ada alternatif ya, mungkin kemungkinan dia akan jual ke si leasing ya. Nah, bagaimana accounting ya? Accounting. Ini klasifikasi selisih oleh selesor ya, klasifikasi. Masih tadi itu pertama penggunaan akuntansi dan penyajian ya, di sisi selesor. Di selesor itu ada untuk sales step list ya. Jadi di sisi finance list itu ada lagi jenis lain itu sales step list ya. Sales step list. Itu ada juga nanti tadi finance list ya. Sales step list itu lah selesor itu menjual ke si pembeli ya, nanti dikasih kredit ya. Jadi sekredit yang juga diberikan. Jadi kalau yang panelis tadi itu di mana dia jual si lessor itu bertindak sebagai lembaga pembiayaan. Di sini si lessor bertindak sebagai produsen dan juga tidak sebagai si leasing ya di sini. Kalau pada di sini si lessor bertindak sebagai badan yang membiayai transaksi. Di sini dua-duanya, dia produsen dan juga leasing ya, lessor. Produsen dan lessor, ketiga lessor itu pembiayaan. Jadi misal seperti pabrik A, dia jual barang yang kredit. Tapi kredit bukan perusahaan leasing yang berikan, tapi dia sendiri yang berikan. Ya, dia berusaha sebagai lessor ya. Produsen dia itu namanya sales step list. Dijual nanti kasih kredit ya. Ada pertanyaan dari sini? Soal juga. Belum, Pak.
Ada yang menjawab ya, berarti tidur semua nih. Udah diam semua. Yang jawab tidur semua ya. Yang jawab nih. Muhammad Ilham Maruli ada nggak? Oke. Hadir, Pak. Nah, baru ngomong, kalau tanya absen ngomong tadi saya ngerti apa enggak, diam aja semua. Waduh. So kuliah tuh nunggu absen aja kayaknya. Kali Hadir, Pak. baru ngomong dia. Aduh, kacau. Ditanya ngerti apa enggak, diam aja semua. Kalau Dilatul mana? Hadir, Pak. Ini kalian tidur semua tadi? Tidur ya? Tidur semua? Enggak, Pak. Terus saya tanya nggak ada yang jawab. Saya tanya ngerti nggak? Nggak ada jawab. 10 menit saya tunggu, nggak ada yang jawab itu. Begitu saya cek absen langsung bangun semua. Dilatul mana? Dilatul. Saya, Pak. Ngaco juga kalian ya. Ini saya ngomong nggak ada dengar itu. Yohana ada Yohana. Hadir, Pak. Bisa mungkin si absen setiap 10 menit si absen berbeda ngomong suaranya. Patrick, Hadir, Pak. kalau nanya mengerti enggak, diam aja. Sebenarnya diam aja. Pak Yohana hadir, Pak. Tadi saya udah ngomong. Keras suaranya ya, kalau absen keras suara. Tapi kalau saya lagi kuliah, saya tanya ngerti enggak, diam aja semua ya. Diam aja semua. Tadi saya tidur sama kuliah, saya tidur tuh. Kamu tidur semua itu. Tika mana Tika? Hadir, Pak. Mungkin doples aja nih. Nada dan Nada. Hadir. Liliana. Hadir, Pak. Ini sudah boring, saya juga boring nih ngajar kok gini caranya. Dan di saudara dosen juga diperhatiin juga. Siti Jumaiti mana? Siti Jumaiti. Hadir, Pak. Jadi kalau ada mahasiswa ngomong, waduh kuliah orang itu nggak asik, ya saya lebih nggak asik lagi ya. Ditanya diam aja semua. Linda mana Linda? Hadir, Pak. Revi? Hadir, Pak. Rama? Hadir, Pak. Siti? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Fania? Hadir, Pak. Amalia? Hadir, Pak. Wulandari? Hadir, Pak. Silka? Silka, ada Silka?
Retno, Hadir, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Nisa, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Era Sofa, Hadir, Pak. Endang, Hadir, Pak. Saya. Rafli mana? Hadir, Pak. Oke, saya sampai sini aja. Hilang mood saya. Saya tanya beberapa kali diam aja sini. Ini siap-siap langsung suara keras. Jadi ini kan 2 kali pertemuan gitu ya. 2 kali pertemuan nanti pertemuan depan saya nanti saya tak ditulis apa di Google semua ya. Sampai pertemuan ya. Kemudian pertemuan. Jadi, saya pilih halaman dulu 49. Saya pilih halaman 49. Ini nanti ada 2 kali pertemuan ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Kalau nggak ada, Pak. tutup kuliah hari ini ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.